Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Ilham dengan NIM 220222043. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya terkait mata kuliah kepemimpinan oleh dosen pengampu, yaitu Prof. Dr. Umar Chongge, SOS MSc. Nah, adapun judul penelitian saya yaitu peran kepala desa selaku pemimpin di Desa Sahuhiring, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Adapun yang melatar belakangi saya untuk mengangkat judul ini yaitu terkait peran kepala desa selaku pemimpin di Desa Sahuhiring, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, itu karena didasari oleh pentingnya peran kepala desa dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, kepala desa memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan, serta dalam mengelola sumber daya secara efektif yang ada di desa. Selain itu, kepala desa juga berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah setempat yang memerlukan kemampuan komunikasi dan koordinasi yang baik untuk mencapai suatu tujuan pembangunan yang ada di desa, khususnya Desa Sahuhiring. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, penelitian yang saya lakukan ini memiliki beberapa tujuan penting, yaitu mulai dari menganalisis sejauh mana peran kepala desa Sahuhiring ini dalam proses perencanaan pembangunan yang ada di desa, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, pengarahan, dan penganggaran yang melibatkan elemen-elemen masyarakat. Selanjutnya yaitu ada beberapa kajian teori yang saya gunakan dalam mendukung penelitian saya. Di antaranya yaitu teori kepemimpinan partisipatif, teori kepemimpinan transformasional, teori servant leadership, teori kepemimpinan motivator, dan teori kepemimpinan situasional. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan. Pembahasan ini dimulai daripada proses perencanaan. Di Desa Sahuhiring, proses musyawarah ini dilaksanakan untuk mengumpulkan semua aspirasi pada masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, termasuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa. Nah, proses musyawarah di Desa Sahuhiring ini dimulai dengan dilakukannya namanya musyawarah dusun atau musdus yang dilakukan di setiap dusun, khususnya di Desa Sahuhiring. Kegiatan ini bertujuan untuk menampung semua aspirasi dari masyarakat mengenai kebutuhan dan prioritas pembangunan yang mereka inginkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Setelah musdus selesai, hasil daripada musdus tersebut akan dibawa dengan yang namanya musyawarah desa, atau bisa disebut dengan musdes yang lebih besar lagi. Dalam musdes ini, usulan dari setiap dusun akan dibahas dan diprioritaskan. Proses ini akan melibatkan kepala desa serta jajarannya, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, serta perwakilan dari setiap dusun yang ada di Desa Sahuhiring. Selanjutnya yaitu mengenai struktur organisasi. Struktur organisasi di Desa Sahuhiring dibentuk berdasarkan peraturan yang mengatur pemerintahan desa di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Struktur ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap fungsi pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik dan efisien dalam mencapai suatu tujuan pembangunan yang ada di desa. Nah, adapun struktur organisasi pemerintah desa di Desa Sahuhiring ini, mungkin teman-teman bisa lihat dimulai dari kepala desa sampai dengan staf-staf di Desa Sahuhiring. Selanjutnya yaitu mengenai pelaksanaan. Nah, di Desa Sahuhiring, kepala desa dan timnya memiliki tanggung jawab besar yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan program pembangunan harus memahami peran dan tanggung jawab mereka masing-masing. Nah, proses ini tidak hanya penting untuk kelancaran pelaksanaan proyek pembangunan yang ada di Desa Sahuhiring, tetapi juga untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, kepala desa bersama dengan perangkat desa lainnya harus memastikan bahwa adanya koordinasi yang jelas antara semua anggota tim pembangunan. Ini termasuk dalam proses pertemuan rutin untuk membahas tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing, serta untuk memperjelas tujuan daripada program yang sedang dilaksanakan. Selanjutnya yaitu mengenai pengawasan.
Di Desa Sohiring, sistem audit internal ditetapkan sebagai mekanisme penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, audit internal ini berfungsi sebagai alat pengawasan yang membantu pemerintah setempat dalam mencapai transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya di Desa Sohiring. Sistem audit internal di Desa Sohiring ini mencakup beberapa komponen penting di dalamnya, yaitu termasuk perencanaan audit, yaitu menetapkan tujuan dan ruang lingkup audit yang jelas. Kedua, identifikasi program pembangunan, dan yang ketiga, penentuan kriteria evaluasi. Selanjutnya, dalam pelaksanaan audit, berbagai metode audit digunakan untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Metode ini termasuk pengujian kepatuhan, di mana auditor memeriksa apakah aktivitas dan transaksi telah dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Selanjutnya yaitu mengenai pelaporan. Pemerintah Desa Sohiring berkomitmen untuk memastikan bahwa transparansi dalam pelaporan penggunaan anggaran dan hasil proyek pembangunan kepada masyarakat setempat. Pelaporan juga dilakukan melalui beberapa jenis laporan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Nah, kepala desa dan jajarannya ini wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui camat. Hal tersebut dilaporkan per triwulan. Selain itu, ada juga laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang harus disampaikan untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu mengenai pengarahan. Sebagai seorang pemimpin, Kepala Desa Sohiring berfungsi sebagai seorang motivator bagi timnya. Ia akan memberikan arahan dan dukungan untuk mendorong bawahannya agar tetap bersemangat dalam melaksanakan tugas mereka. Nah, Kepala Desa Sohiring ini memainkan peran penting dalam mendorong semangat gotong royong di kalangan masyarakat. Nah, tentunya untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan dalam kegiatan pembangunan yang ada di desa. Dalam konteks ini, kepala desa tidak hanya berfungsi sebagai pengambil keputusan, tapi juga sebagai fasilitator yang mengarahkan dan memotivasi warga untuk berkontribusi dalam berbagai proyek atau program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di Desa Sohiring. Selanjutnya yaitu mengenai penganggaran. Di Desa Sohiring, dalam proses penganggaran dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa setiap alokasi dana desa digunakan secara efektif dan seefisien mungkin. Proses ini mengikuti pedoman yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang mengatur seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawabannya. Nah, dalam konteks ini, kepala desa dan perangkat desa sangat berperan penting dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa yang mencerminkan kebutuhan masyarakat di Desa Sohiring. Nah, setelah kita membahas mulai dari perencanaan sampai dengan penganggaran, dapat saya simpulkan bahwa kepala desa ini sangat berperan penting dalam memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil atau diputuskan oleh pemerintah Desa Sohiring telah mencerminkan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan serta aspirasi dari masyarakat melalui yang namanya musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like teman-teman. Oh, okay.